Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zuhdi Nizar, NIM 192 022 04 kali 75. Asal dari Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Komunikasi Akreditasi A, kelas A2. Saya akan menjelaskan tentang teori penggunaan dan gratifikasi. Latar belakang merupakan salah satu teori dari 6 bagian yang disebut media. Teori penggunaan dan gratifikasi menyatakan bahwa pendengar adalah aktif dalam konsumsi media. Teori itu sendiri berfokus pada yang orang-orang melakukan media tertentu. Para ahli menyajikan artikulasi sistematik dan komprehensif dari peranan anggota penonton dalam proses komunikasi massa. Pemikiran mereka diformalisasi sebagai teori penggunaan dan gratifikasi atau uses and gratification theory. Penggunaan media berusaha mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhan. Artinya, teori penggunaan dan gratifikasi mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. Sejarah. Herbert Blumer dan Elio Katz adalah orang pertama yang memperkenalkan teori ini. Teori uses and gratification diperkenalkan pada tahun 1974 dalam bukunya The Uses on Mass Communication: Current Perspective on Gratification Research. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa pengguna media memainkan peranan aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna memiliki hak aktif dalam berkomunikasi. Tahapan penelitian penggunaan dan gratifikasi. Tahap pertama, penelitian penggunaan dan gratifikasi berisi penyadaran bahwa orang-orang dapat dan melakukan partisipasi aktif dalam komunikasi massa. 3 jenis utama gratifikasi yaitu: pertama, beberapa orang menyukai drama karena pelepasan emosi yang mereka dapat dari pendengar pendapat orang lain. Kedua, mereka dapat kepuasan palsu dari mendengar pengalaman orang lain. Ketiga, beberapa orang merasa bahwa mereka dapat mengambil pelajaran dari program-program ini. Karya Herzog merupakan hal penting dalam penelitian dan pengembangan UGT atau Uses and Gratification Theory karena karyanya diterbitkan untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih mendalam mengenai gratifikasi media. 10 tahun kemudian, Wilbur Scrum menjelaskan bahwa anggota audiens menilai tingkat gratifikasi yang diharapkan dari sebuah media atau pesan yang terberi melawan seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk mengamankan penghargaan sebuah komponen nantinya sebagai perspektif penggunaan dan gratifikasi. Tahap kedua dimulai ketika peneliti menciptakan tipologi yang mewakili semua alasan orang-orang mengungkapkan dalam media. McWhale, Blumer, dan Brown 1972 menyatakan bahwa penggunaan media dikategorikan menjadi 4, yaitu diversi, hubungan pribadi, identitas pribadi, dan pengawasan. Tim peneliti menemukan bahwa adanya kebutuhan untuk menghubungkan atau memutuskan hubungan dengan pihak lainnya. Peneliti menemukan kategori kebutuhan yang berhubungan dengan pengumpulan informasi. Tahap ketiga, para peneliti yang menggunakan UGT tertarik dalam cara teori ini beroperasi dengan menghargai media yang lebih baru. Penelitian kontemporer menggunakan UGT terus meneliti mengenai alasan dan cara audien mengkonsumsi media tradisional untuk pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Asumsi-asumsi teori penggunaan dan gratifikasi. Banyak asumsi UGT yang dijelaskan dinyatakan oleh penemu pendekatan ini. Mereka meyakini bahwa ada 5 asumsi UGT, yaitu: pertama, audien aktif dan penggunaan media memiliki orientasi tujuan. Kedua, inisiatif dalam menghubungkan kebutuhan gratifikasi pada pihak medium dan spesifik tergantung pada anggota audiens. Ketiga, media berkompetisi dengan sumber lainnya untuk keperluan pemuasan. Keempat, orang-orang memiliki kesadaran diri yang cukup terhadap penggunaan media. Minat
dan motif. Kelima, pemberi penilaian mengenai konten media hanya dapat dilakukan oleh audiens. Asumsi pertama mengenai audiens aktif dan penggunaan media untuk berfokus pada tujuan cukup mengacu secara langsung. Asumsi kedua, teori penggunaan dan verifikasi berhubungan pemenuhan kebutuhan dengan peminat medium yang spesifik yang bergantung pada anggota audiens. Asumsi ketiga, bahwa media berkompetisi dengan bersumber-sumber lain untuk memuaskan kebutuhan, berarti bahwa media dan audiens tidak berada dalam ruang kedap udara. Asumsi keempat, UGT berhubungan dengan masalah metodologis yang berhubungan dengan kemampuan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang patut diandalkan dan akurat dari konsumsi media. Asumsi kelima, pada asumsi ini lebih memusatkan ke pihak peneliti dan pada bagian audiens kurang diperhatikan. Asumsi ini menyatakan penelitian harus menetapkan penilaian yang berhubungan dengan kebutuhan audiens untuk materi atau audiens tertentu. Teori penggunaan verifikasi serta asumsi yang mendapat penilaian untuk sejumlah alasan seperti berikut. Pertama, penelitian efek terbatas mulai kehabisan bahan untuk pembelajaran. Perspektif efek terbatas gagal untuk menjelaskan alasan orang menghabiskan konsumsi media. Beberapa pengamat berspekulasi memutuskan apakah efek media spesifik sengaja atau tidak. Kemudian ada banyak efek negatif di dokumentasi peneliti seperti menyaksikan kekerasan perilaku agresif. Efek media, teori penggunaan dan gratifikasi bergerak lebih jauh kepada posisi yang memperhitungkan keaktifan audiens dan media yang kurang berkuasa. Kegagalan dalam penelitian dalam penggunaan dan gratifikasi tradisional untuk mempertimbangkan kemungkinan efek media yang penting kepada karya asli untuk memberikan masukan membangun pada kolega. Pengembangan UGT bahwa situasi sosial di mana orang-orang menemukan diri mereka dapat terlibat dalam generasi kebutuhan yang berhubungan dengan media dengan 5 cara, yaitu pertama, situasi sosial dapat memproduksi tekanan dan konflik. Kedua, situasi sosial dapat menciptakan kewaspadaan akan masalah yang membutuhkan perhatian, informasi yang mungkin didapat dari media. Ketiga, situasi sosial dapat memiskinkan kesempatan di dunia hanya untuk memuaskan kebutuhan tertentu, dan media dapat melayani sebagai substitusi atau suplemen untuk hal itu. Keempat, situasi sosial yang sering sekali menghasilkan nilai tertentu dalam afirmasi serta penguatan dapat divalidasi oleh konsumsi yang berhubungan dengan materi media. Kelima, situasi sosial menuntut kebiasaan dengan media. Tuntunan ini dipenuhi untuk membina anggota dalam grup sosial spesifik. Istilah-istilah penting teori berdasarkan asumsi bahwa konsumen media aktif dan harus meluruskan arti dari audiens aktif. McLevy dan Swen Widahi 1985 membahas masalah tersebut sebagai berikut. Istilah aktivitas audiens diungkapkan secara spontan dan dengan orientasi selektif oleh audiens yang ditunjukkan kepada proses komunikasi. J.G. Blunder memberi beberapa saran mengenai aktivitas audiens yang mungkin dilakukan oleh konsumen media. Pertama, utilitas, yaitu media yang memiliki manfaat untuk orang-orang yang bisa menempatkan diri mereka ke dalam media. Kedua, intensionalitas, yaitu muncul ketika motivasi awal seseorang menentukan konsumsi mereka mengenai materi media. Ketiga, selektivitas, bahwa anggota audiens yang menggunakan media mungkin merefleksikan ketertarikan dan pilihan yang ada. Keempat, pengaruh untuk bertahan, anggota audiens mengonstruksikan arti bagi mereka dari materi yang pengaruh yang dimaksudkan untuk alasan mereka berpikir dan lakukan. Dan yang terakhir yaitu aktifan, lebih dekat dengan yang menjadi ketertarikan
penelitian dalam penggunaan dan gratifikasi, yaitu kebebasan dalam otonomi audiens dalam situasi komunikasi massa, penggunaan dan gratifikasi, serta internet, media sosial, dan telepon seluler. Banyak peneliti yang percaya bahwa UGT akan mampu untuk menjelaskan cara orang-orang menggunakan internet, SMS, teknologi, telepon seluler, dan media lainnya. Dalam beberapa kajian, UGT ditemukan berguna dalam pemahaman penggunaan telepon seluler, media sosial, dan lainnya. Robert LaRose dan Matthew Einstein menjelaskan bahwa UGT dapat menjelaskan penggunaan internet, namun teori yang dapat ditingkatkan oleh penambahan variabel baru seperti hasil aktivitas yang diharapkan dan hasil sosial. Integrasi dan kritik penggunaan dan gratifikasi sebagai teori yang telah dikenal dan memiliki ciri khas sendiri, memiliki pengaruh yang paling kuat pada 1970 sampai 1980. Pada masa itu, ahli media memerlukan kerangka kerja yang dapat digunakan dalam mendiskusikan kehadiran efek media tanpa terlalu menyimpang jauh dari disiplin ilmu ortodoks. Faktor yang membentuk hal ini terjadi dari masa lalu sampai sekarang adalah karakteristik alami perkembangan. Mereka adalah ahli ilmu politik dan sosiologis, sehingga pusat perhatian mereka pada kampanye dan informasional. Mereka mendekati media berbagai saluran informasi daripada simbolis. Kemudian teori ini mulai bangkit ketika para peneliti melakukan penelitian untuk menguji premis dengan media baru. Sekian, terima kasih apabila dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.